Hai semua, kembali lagi bersama gue Sinlay dan bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, gue Sinlay akan menceritakan sebuah alur cerita film science fiction keluaran tahun 2015 yang berjudul Selfless. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau kasih kalian warning dulu kalau video ini mengandung spoiler. Bagi yang fine-fine saja dengan spoiler, enjoy the video. Are you merely a product of flesh and bone? Apakah kalian percaya dengan adanya jiwa? Atau pikiran kalian adalah aspek paling pasti dari keberadaan kalian? Seperti di film Seconds dan salah satu film komedi Freaky Friday yang menunjukkan tubuh manusia sama seperti cangkang. Film ini dibintangi oleh Ryan Reynolds dan Ben Kingsley yang berperan sebagai Damien Hill. Ya, orang yang sama karena film ini mengisahkan tentang seorang pengusaha real estate super tajir yang hidupnya tidak lama lagi dan ingin memindahkan kesadarannya ke tubuh muda yang sehat. Di sini Damien mengatakan bahwa hidupnya takkan bertahan sampai 6 bulan karena kanker hati dan paru-paru. Sayangnya semua kekayaan di dunia tidak dapat mengalahkan kanker yang membunuhnya, bahkan juga tidak bisa menyatukan atau memperbaiki hubungannya dengan putrinya. Hale menerima kartu nama misterius yang menjanjikannya masa depan yang tidak bisa dilakukan oleh tubuhnya. Dia bertemu dengan seorang ilmuwan atau CEO yang bernama Albright, yang memberitahu Hale tentang shedding, sebuah proses yang memungkinkan seseorang melepas tubuh mereka yang rusak untuk tubuh yang baru, yang katanya tumbuh secara genetik. Dengan biaya hanya 250 juta dolar. Ya, untuk pengusaha real estate di Amerika dengan kekayaan seperti dia, 250 juta dolar itu hanya ya guys. Kalau untuk orang biasa ya mungkin bisa buat 27 turunan. Jelas, karena Hale benar-benar berpikir tubuh itu rekayasa genetika dan biayanya terjangkau untuknya, Hale pun mengiyakan. Saat Damien mencari artikel tentang Dr. Francis Jensen, seorang ahli saraf, dia tiba-tiba batuk darah dan pingsan. Di rumah sakit, Damien menelpon Albright buat deal-dealan gitu guys. Karena Damien sudah merasa hidupnya tinggal sebentar lagi. Lalu Albright mengatakan bahwa begitu dia dipindahkan ke tubuh lain, Damien tidak akan bisa kembali ke tubuh aslinya. Dan kematiannya akan diumumkan ke publik. Dan Albright merencanakan Damien terbang ke New Orleans. Saat di pesawat, Damien menelpon temannya, Martin, untuk makan siang di salah satu restoran di New Orleans yang sudah disarankan oleh Albright. Sebelum pergi ke restoran, Damien mengubur sebuah kotak yang berisi sesuatu di kuburan. Saat Damien dan Martin sedang minum kopi di restoran, sepertinya Damien sudah menyadari ada sesuatu di kopinya. Dan benar saja, setelah Damien meminum kopi itu, Damien langsung jatuh lagi ke lantai. Tidak dibawa ke rumah sakit, melainkan dia dibawa ke lab Albright, dan dia memutuskan untuk pindah ke tubuh yang sehat. Sebelum proses dimulai, orang-orang dan Albright mengecek apakah masih ada logam di tubuh Damien. Karena logam dapat menggagalkan proses shedding. Setelah melalui proses shedding, Damien terbangun dalam tubuh Ryan Reynolds. Sekarang tubuhnya telah dipindahkan ke tubuh baru. Damien mulai belajar cara berjalan, berenang, dan lain-lain. Dia juga diberi nama baru, yaitu Edward Kidner. Jadi mulai sekarang kita sebut dia Eddie aja ya guys, biar lebih mudah. Dan pindah ke New Orleans, di mana kehidupan tampaknya persis seperti yang diinginkannya. Setelah Eddie sedikit mini house tour, dia pergi bermain bola basket dan berteman dengan tetangganya, Anton. Setelah itu, Damien mulai menikmati tubuh barunya sebagai Eddie untuk mengendarai Lamborghini Aventador Roadster-nya yang cantik parah, bermain basket, mantap-mantap, dan lain-lain. Halangan berat bagi Eddie adalah harus minum pil merah pada waktu yang sama setiap harinya, atau beresiko mengalami halusinasi, migrain, dan bahkan kematian. Setelah tidak sengaja tidak minum satu pil saja, Eddie mengalami halusinasi yang sangat detail, yang lebih terasa seperti flashback. Eddie kemudian berhalusinasi tentang perang, wanita, dan seorang anak, dan menara air yang bentuknya seperti labu. Ketika Eddie bertanya kepada Albright tentang halusinasinya, secara tidak sengaja Albright keceplosan tentang detail halusinasinya, yang tidak pernah Eddie ungkapkan sebelumnya. Lantas Albright langsung mengalihkan pembicaraan dengan memberikan tiket ke Hawaii untuk Eddie berlibur. Tetapi Eddie yakin halusinasinya adalah semacam ingatan. Setelah Albright pergi, Eddie langsung searching-searching tentang menara air tersebut. Dan langsung ketemu seperti yang dia lihat dalam penglihatannya, yang berlokasikan di St. Louis, Missouri.
Bukannya pergi ke Hawaii, Eddie malah pergi ke Saint Louis. Di Saint Louis, Eddie menyusup ke sebuah rumah karena sudah dipanggil-panggil, diketok-ketok, gak ada jawaban sama sekali. Dan melihat bingkai foto dirinya dan istrinya. Dia menemukan keluarga pemilik tubuh asli tersebut, termasuk istrinya yang shock saat melihatnya. Eddie bertemu Madeline, yang mengidentifikasi dia sebagai suaminya yang tampaknya sudah meninggal, yang bernama Mark. Setelah itu, anak buah Albright dipimpin oleh Anton yang mengaku bahwa dia adalah salah satu bawahan Albright, masuk ke rumah dan menyerang Eddie dan Madeline. Eddie menyadari bahwa tubuh yang dia tinggali tidak dibuat di lab. Ternyata tubuh itu milik seorang pria berkeluarga yang mengorbankan dirinya untuk membayar perawatan demi menyelamatkan nyawa putrinya. Eddie kemudian meminta izin untuk pergi ke kamar mandi untuk minum obat. Setelah dia meminum obat, Eddie menyerang salah satu pengikut Albright sampai entet. Eddie melihat seseorang sedang membakar mobil Madeline dengan menggunakan flamethrower. Anton dan anak buahnya yang mendengar suara benturan itu langsung pergi ke kamar mandi. Eddie menembak orang itu dan Anton menyuruhnya untuk pergi ke depan. Anton masuk ke dalam kamar mandi lalu mencoba menenangkan satu sama lain. Dan terjadilah baku hantam. Eddie kehilangan obat dalam tengah baku hantam itu. Eddie dan Madeline kabur ke bawah rumah. Tak terlihat oleh Anton dan anak buahnya yang lain, Eddie menembak kaki orang yang membawa flamethrower itu dan secara tidak sengaja membakar Anton hidup-hidup. Tetapi berhasil mematikan api dengan merendam dirinya ke dalam bak mandi. Keduanya melarikan diri dan menjemput putrinya, Anna, dari sekolah dan tinggal di sebuah motel untuk sementara waktu sebelum menuju ke New Orleans. Di sana Eddie meneliti internet dari Dr. Jensen, orang yang menciptakan shading. Eddie memperhatikan gerak-gerik memainkan kacamatanya yang mirip dengan Albright di dalam video itu, dan melihat Albright di dalam video yang sama dengan asistennya. Dan menyimpulkan bahwa Jensen telah memindahkan dirinya ke dalam tubuh Albright. Eddie berhalusinasi lagi karena dia kehilangan obatnya dan pingsan. Kemudian mereka kembali ke New Orleans dan Eddie meminta Madeline dan putrinya untuk menunggu di dalam mobil. Eddie menemui istri Dr. Jensen, Phyllis, di tempatnya, yang ternyata menderita Alzheimer. Eddie bertanya padanya apakah dia dapat mengakses penelitiannya, lalu Phyllis menjawab kalau dia tidak tahu. Dr. Phyllis juga memberitahu bahwa Albright datang setiap seminggu sekali di rumahnya untuk membawakan permen scotch mentega untuknya, dan memanggil Albright untuk datang ke rumahnya. Eddie menenangkan Dr. Phyllis dan dia menghadapi Albright. Eddie meminta obat. Akan tetapi Albright memperingatkan bahwa jika dia terus meminum obat, kepribadian Mark-nya akhirnya akan benar-benar terhapus. Sementara jika dia berhenti meminum obat, Mark asli akan mengambil alih kembali kendali atas tubuhnya dan membunuh kepribadian Damien sebagai gantinya. Lalu Eddie melarikan diri ketika banyak pengikut Albright muncul, termasuk orang lain yang ternyata adalah Anton karena kalung yang Eddie perhatikan di awal film. Anton bilang bahwa dia telah shading berkali-kali. Di perjalanan, Madeline meminta Eddie untuk berhenti di rest area. Madeline langsung mengajukan Q&A kepada Eddie karena sejak ia kembali perilakunya seperti berbeda dan kurangnya pengetahuan tentang detail pribadi mereka. Dan Eddie mengungkapkan semua yang telah terjadi padanya. Kemudian Eddie membawa mereka ke teman lamanya, Martin, dan meminta tolong untuk menyediakan pesawat untuk Madeline dan Anna melarikan diri ke Karibia. Mom's birthday. Saat Eddie dan Madeline asik mengobrol, mereka sadar kalau Anna sudah tidak ada di kamarnya. Setelah dicari-cari, ternyata mereka menemukan Anna sedang bermain dengan anak laki-laki Martin yang bernama Tony, yang sebenarnya sudah meninggal 2 tahun lalu. Saat mereka akan pergi, mereka bertemu Martin di lantai bawah. Lalu Martin mengakui bahwa dia menggunakan shading untuk menyelamatkan putranya, dan bahwa anak buah Albright sedang menunggu mereka. Kemudian Eddie mengungkapkan rahasia gelap di balik shading kepada Martin, dan melarikan diri untuk mengalihkan perhatian anak buah Albright, sementara Martin, Madeline, dan Anna melarikan diri. Scene favorit Wisin Lai banget. Setelah scene kejar-kejaran tersebut, Eddie berhasil menabrakkan mobil Anton dengan dia di dalamnya, dan mengalahkan orang lain yang mengejarnya. Tetapi Madeline dan Anna ditangkap kembali. Eddie berhenti minum obatnya untuk mengalami lebih banyak kenangan, berharap kenangan tersebut akan membawanya ke Albright. Dan ternyata berhasil. Lantas Eddie langsung OTW mengejar Albright ke laboratorium yang dibangun di gudang yang sudah ditinggalkan.
Di sana Albright menangkapnya dan mencoba untuk men-shading Anton ke dalam tubuh Mark. Tetapi Eddie mengingat bahwa logam dapat menggagalkan proses shading. Eddie mengambil selongsong peluru dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dan benar saja, prosedur gagal dan membuat Anton terbunuh dalam prosesnya. Lalu Eddie pergi menyelamatkan Madeline dan Anna dan membakar Albright hidup-hidup menggunakan flamethrower. Eddie mengatur agar Madeline dan Anna melarikan diri dari negara seperti yang direncanakan, lalu bertemu putrinya sendiri Claire untuk meminta maaf. Kemudian dia pergi menuju ke Karibia dan sengaja berhenti meminum obatnya. Dan akhirnya Damien meninggal dengan damai. Mark yang asli bangkit kembali dalam tubuhnya sendiri dan menemukan pesan video dari kepribadian Damien yang berterima kasih padanya atas waktu yang dia berikan padanya. Kemudian Mark bersatu kembali dengan keluarganya, dan film pun berakhir. Pelajaran yang dapat diambil dari film Selfless ini adalah, jika hidup hanya mengejar harta, kekayaan, dan kekuasaan, maka di satu pihak dia akan kehilangan hal yang lain, seperti keluarga, bahkan kehidupannya sendiri. Karena hidup itu butuh keseimbangan. Jika kamu memberatkan satu hal, pasti kita akan kehilangan hal yang lain. Intinya hidup itu butuh keseimbangan. Rating IMDb dari film ini adalah 6,5. Sepertinya itu memang rating yang pas untuk film ini, karena mobilnya yang dipakai cantik-cantik. Oke, cukup segini dulu aja untuk alur cerita dari film Selfless. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Aku Gisinlay Mingga. I'm a social wreck. I'm social train wreck.